Subaru adalah merek mobil Jepang yang dimiliki oleh Subaru Corporation, yang sebelumnya dikenal sebagai Fuji Heavy Industries atau FHI. Perjalanan terbentuknya Subaru sebagai perusahaan otomotif dimulai dengan sejarah FHI dan keterkaitannya dengan industri pesawat terbang. Subaru berawal dari perusahaan Nakajima Aircraft Company yang didirikan pada tahun 1917 oleh Chikuhei Nakajima. Perusahaan ini fokus pada pembuatan pesawat terbang dan menjadi salah satu produsen pesawat terbesar di Jepang selama Perang Dunia II. Namun, setelah perang berakhir, Jepang dilarang membuat pesawat militer oleh Sekutu, yang menyebabkan perusahaan tersebut harus melakukan reorganisasi dan diversifikasi. Pada tahun 1950, Nakajima Aircraft dipecah menjadi 12 perusahaan, salah satunya adalah Fuji Sanyoku Ltd. Namun, pada tahun 1953, 5 dari perusahaan tersebut bergabung kembali dan membentuk Fuji Heavy Industries. Disinilah cikal bakal Subaru dimulai. Nama Subaru diambil dari bahasa Jepang yang artinya bersatu. Ini juga merujuk pada gugusan bintang Pleiades atau 7 bintang dalam rasi bintang Taurus. Gugusan ini terdiri dari 6 bintang yang terlihat oleh mata telanjang, yang melambangkan 5 perusahaan yang bergabung untuk membentuk FHI, serta 1 perusahaan induknya. Lambang Subaru yang terkenal dengan 6 bintang ini mencerminkan filosofi dan sejarah tersebut. Pada tahun 1954, Fuji Heavy Industries mengembangkan prototipe mobil pertamanya, yang diberi nama Subaru 1500. Meski hanya ada 20 unit yang diproduksi, model ini tidak pernah dipasarkan secara massal karena masalah dalam pengadaan komponen. Namun, Subaru 1500 merupakan terobosan penting dalam mengembangkan teknologi dasar untuk mobil Subaru yang akan datang. The little Subaru goes anywhere and parks anywhere. Model pertama yang benar-benar diproduksi massal oleh Subaru adalah Subaru 360, yang diluncurkan pada tahun 1958. Subaru 360 merupakan mobil kecil yang menjadi sangat populer di Jepang karena ukurannya yang compact, harga yang terjangkau, dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Mobil ini dijuluki kumbang karena bentuknya yang bulat dan menjadi salah satu mobil paling ikonik di Jepang pada masanya. Produksi Subaru 360 berlangsung hingga tahun 1971. Setelah sukses dengan Subaru 360, FHI terus mengembangkan model-model mobil lainnya. Pada tahun 1966, Subaru meluncurkan Subaru 1000 Gen, mobil pertama yang menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive, dan dilengkapi dengan mesin boxer, yang kemudian menjadi ciri khas dari mobil Subaru. Mesin boxer memiliki desain unik dengan silinder yang bergerak horizontal, memberikan pusat gravitasi yang lebih rendah dan stabilitas yang lebih baik. Model lainnya yang terkenal adalah Subaru Leon, yang diperkenalkan pada awal 1970-an dan menjadi mobil Subaru pertama yang menawarkan sistem penggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Teknologi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi all-wheel drive, yang kemudian menjadi fitur standar di hampir semua mobil Subaru di masa depan. Pada tahun 1970-an, Subaru mulai berekspansi ke pasar internasional, terutama di Amerika Serikat. Mobil Subaru menarik perhatian di pasar Amerika karena ketangguhannya dalam kondisi cuaca buruk, khususnya di daerah bersalju, berkat teknologi all-wheel drive mereka. When the Swedish women's team broke down, Subaru, the official car of the US ski team. Howdy, man. Subaru GLDL yang diluncurkan pada 1971 dan Subaru Brat adalah kendaraan dengan gaya pickup yang diluncurkan pada 1978 menjadi salah satu model terlaris Subaru di Amerika. Subaru kemudian mengukuhkan reputasinya sebagai produsen mobil yang andal dengan teknologi all-wheel drive paling canggih. Pada tahun 1990-an, hampir semua model Subaru dilengkapi dengan sistem all-wheel drive yang membuatnya menjadi pilihan favorit di daerah dengan cuaca ekstrim.
Salah satu model paling ikonik dari pabrikan ini adalah Subaru Impreza WRX, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1992. Mobil ini terkenal dalam dunia rally dan membantu meningkatkan citra Subaru sebagai pembuat mobil berperforma tinggi. Impreza WRX dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai salah satu mobil rally terbaik di dunia, memenangkan banyak kejuaraan dunia rally WRC. Pada tahun 2005, Subaru menjalin aliansi strategis dengan Toyota Motor Corporation. Toyota mengakuisisi sebagian saham Fuji Heavy Industries. Dan kerjasama ini memungkinkan kedua perusahaan untuk berbagi teknologi dan sumber daya. Kolaborasi ini menghasilkan mobil sport Subaru BRZ dan diluncurkan pada 2012. Pada tahun 2017, Fuji Heavy Industries secara resmi mengganti namanya menjadi Subaru Corporation, sebagai bagian dari upaya untuk lebih mengkonsolidasikan identitas perusahaan dengan merek mobil Subaru, yang telah menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Di era modern, Subaru terus memfokuskan diri pada pengembangan teknologi all-wheel drive, keamanan kendaraan, dan efisiensi bahan bakar. Model seperti Subaru Forester, Subaru Outback, dan Subaru Crosstrek menjadi populer di banyak pasar global karena kombinasi kinerja, keamanan, dan daya tahan. Subaru juga berkomitmen untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan, termasuk memperkenalkan kendaraan listrik dan hibrida untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar akan dampak lingkungan. Subaru telah tumbuh dari awal yang sederhana sebagai bagian dari industri pesawat terbang hingga menjadi salah satu merek mobil terkemuka di dunia, terutama dikenal karena teknologi all-wheel drive mereka dan keandalan dalam kondisi cuaca yang sulit. Sejarah Subaru adalah contoh dari bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang melalui inovasi teknologi, adaptasi terhadap perubahan, dan fokus pada kebutuhan konsumen global. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh Subaru, serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah berkomentar pada video-video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagikan, kami sangat terbuka jika Anda ingin share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.